kita sharing asik. Sharing asik seputar ya bagaimana pengalaman Mas Juping Topan sebagai seorang yang menginspirasi. Ya, kita bacain dulu ya. Ini salah satu prestasinya beliau. Beliau adalah aktor film dari film Kori, ya. Kori film. Kori jangan disamakan. Informasinya salah. Ini siapa yang membuat informasi ini ya? Enggak, sebenarnya saya bukan Kori asli ya, karena saya tidak pernah ikut lomba apapun, tapi saya suka meniru gaya-gaya irama-irama yang disampaikan oleh beberapa kori-kori baik itu di Indonesia maupun internasional. Itu saya belajarnya hanya otodidak. Habis itu karena ada teman-teman mereka banyak yang kori pernah ikut beberapa lomba, jadi saya termotivasi untuk belajar sama teman-teman. Kita tes terus. Gimana Mas? Satu atau dua ayat favorit. Oke, Mangga Mas. dua juz ya. Mau kori apa tilawah botol? Dua-duanya. Nawari. Dua-duanya. Kalau di sini kalau nawari harus Gitu. Siap. Ini ada atau adanya dan di sini. dan. Oke. Ini salah satu surah yang sering saya baca. Saya akan baca di surah Al-Isra mulai dari ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Lanjutannya Masya Allah Mas ya. Hah? Oh tadi udah lanjut. Pinter banget ya kan ngeles. Saya terlalu apa ya? Oh iya. Luar biasa suaranya, Masya Allah. Oh iya. Itu yang barusan saya baca di surah yang terakhir itu salah satu irama yang saya coba improvisasi dengan sendiri. Saya tidak memakai irama-irama yang lain, tapi itu pure dari irama saya. Wah, Masya Allah luar biasa Masya ya. Allah. Sudah dihapatan kan? Siapa tahu ada yang niru kan? Iya, berarti tidak kalah dengan kori-kori yang lainnya, luar biasa. Nanti saya mengetes kalau ada yang bisa niru irama saya kasih hadiah. Nah, Masya Allah, disiapkan teman-teman nanti hadiahnya Mobil. Rodanya berapa? Mobil. Oh ya boleh. atau ikut syuting film. Boleh. Atau mau jadi asisten saya juga boleh. Masya Allah luar biasa ini. Ya, luar biasa ya. Luar biasa tadi telah dibacakan surat Al-Isra ya, dan surat Toha. Menarik sekali bahwa di sini kita tahu bahwa tadi Al-Isra yang dibacakan di situ terdapat kisah-kisah atau bahasa kerennya blueprint ya tentang pembebasan Al-Aqsa atau pembebasan Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW salah satu sunnahnya adalah membaca Al-Isra sebelum tidur. Maka perlu kita contoh sunnah beliau agar kita termasuk dalam pasukan pembebas Al-Aqsa atau pasukan pembebas Baitul Maqdis. Bukan berarti kita membuat rencana sendiri. Kita memasrahkan diri, kita bertawakal agar kita masuk ke rencana Allah dalam pembebasan Baitul Maqdis. Karena sebaik-sebaik generasi adalah generasi pembebas Baitul Maqdis. Masya Allah, luar biasa. Baca Al-Isra setiap sebelum tidur. Insya Allah ya. Minimal satu ayat kita baca sebelum tidur. Ya, Insya Allah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Banyak sekali pesan-pesan yang tersampaikan dari surat Al-Isra tadi. Mudah-mudahan seperti yang Mas Afif katakan tadi bisa menjadi wasilah kita, Insya Allah menjadi bagian dari pembebas Al-Aqsa. Nah, untuk Mas Juping nih, kira-kira kita bisa sharing pengalamannya. Awal mula kok bisa tertarik dengan kori nada-nadanya itu kan hanya orang-orang tertentu. Mungkin kan kalau banyak kan generasi-generasi saat ini yang mungkin minder dulu, aduh suara saya tuh nggak bagus gimana. Nah, kira-kira pengalamannya seperti apa? Siapa tahu bisa memotivasi generasi-generasi pasca muda di sini kan. Siapa tahu kan bisa menjadikan motivasi. Monggo Mas, coba di sharing Mas. Oke, terima kasih. Ini kok di tengah ya? Bolong, maaf. Bolong. Mas, saya minum dulu ya Mas ya? Iya. Salah. Maaf. Ini udah antum minum. Ini saya. Oh iya. Mas ini kayaknya bukan aktor predator deh. Istri mulat nih gaya-gayanya. Apa ini? Satu lighting sama Ari Kriting. Iya, tertular. Oh. Mas. Perkenalkan, nama saya. Pasti ada yang nggak tahu nama asli saya. Ada yang tahu nggak? Belum. Oh, belum ada yang tahu.
Nama asli saya itu sebenarnya Sofyan Alop. Kalau dipanjangin namanya Sofyan I love you. Jangan ditiru. Kesana aja mas, jangan Ke sana, jangan ke sini. Oh iya. Nanti di sini kalau ada yang nyetok I love you itu kan kita yang susah. Iya. Ke sana aja. susah kalau ada yang itu ya, ada yang reaksi di sini kan susah gitu. Bahaya. Terus nama kecil saya itu di daerah di kampung saya lahir di salah satu pulau namanya Pulau Seram. Daerah makanya baca saya agak seram-seram gimana gitu ya. Mas kan berdoa cuma gitu mas. Pantes ya. Mirip film. Iya betul. Saya ini dibesarkan di salah satu pulau namanya di Pulau Tidore, makanya kerja saya tidur terus. Tidur ya? Tidore. Di daerah Maluku Utara, saya kurang lebih baru sekitar 13 tahun hijrah dan tinggal di Jakarta. Masya Allah, 13 tahun. Awal mulanya, Kok duduk lagi? duduk lagi. Tadi tuh mas duduk apa? Belum. Sebenarnya gini, saya mau cerita bahwa awal mulanya saya ini kecil itu seorang muazin. Saya ajan dari masjid ke masjid. Bahkan dulu tuh saya jarang tidur di rumah. Makanya saya dipanggil artis. Ada yang tahu kepanjangan dari artis enggak? Saya kira berdiri. Ada yang tahu kepanjangan artis enggak? Enggak mas. Saya dari kecil udah dibilang artis. Ada rumah tidurnya sembarangan. Jadi saya nggak pernah tidur di rumah. Walaupun ada rumah. Ada rumah. Tidurnya sembarangan. Sebutannya Artis. Itu saya, bukan teman-teman yang lain. Ini mirip manusia purba gitu ya, nomaden tinggal di gua gitu ya. Ini Ah, masih bercocok tanam mas? bisa. Oh. Masih. Kirain masih berburu meram. Boleh saya lanjut cerita? Oh, boleh. Oke. Udah singkat cerita, saya tidak pernah sekolah pesantren dimanapun. Saya pernah belajar baca Al-Quran itu memang dari kecil. Tapi zaman saya belajar Al-Quran dengan metode yang diajarkan sekarang itu agak berbeda. Dulu tuh kita belajar cuma Iqra. Untuk belajar Iqra 1 ke Iqra 2 aja butuh waktu berbulan-bulan baru bisa lanjut ke Iqra 2. Paling terakhir tuh yang kita belajar itu sampai juz amma. Cuma hanya juz yang ke-30 aja. Kalau kita udah hafal juz surah An-Naba itu udah rasanya luar biasa gitu. Dan setelah itu saya hanya suka ikut beberapa irama-irama yang ada di Arab Saudi, di luar negeri. Itu semenjak saya hijrah di Jakarta, sering dengerin YouTube. Pokoknya setiap malam tuh saya sering dengerin YouTube beberapa imam-imam besar itu, termasuk ada Abu Rahman As-Sudais, ada Ahmad An-Nufais, ada juga Anas Barak, dengan berbagai tipikal karakter suara mereka masing-masing. Dan suatu ketika saya pingin, ya Allah, saya pingin gimana caranya supaya saya punya ciri khas tersendiri. Makanya pada waktu 2017 saya diminta jadi imam di salah satu musola yang ada di Jakarta di Bidakara, dan video itu viral. Itu irama yang saya ciptakan secara spontanitas, dan itu jadi viral. Masya Allah, luar biasa. Udah Gitu aja. Ya cerita apa gimana? Oke. Cerita stand up komedi ya? Kompor gas. Oke. Gimana itu? Saya ini sebenarnya kalau sekolah itu sekolah biasa, saya nggak pernah sekolah pesantren. Sempat SMP Muhammadiyah, habis itu saya ambil sekolah SMK yaitu jurusan akuntansi. Waktu kuliah saya salah masuk kampus. Saya kuliah di Makassar, saya ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Masya Allah. Dari akuntansi ke bahasa Arab jauh. Aduh. Sebenarnya ada pilihan yang saya ambil. Pertama saya ambil bahasa Arab karena waktu itu belajarnya kayak gitu, kayak apa sih, ayam. Ya kayak panas-panas tai ayam lah kalau orang istilah gitu lah. Panas-panas tai ayam. Kalau di sini anget deh. Oh, hangat ya. Jadi kalau panas gitu. Ada dua jurusan yang saya ambil. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua ekonomi perbankan syariah. Saya mulai terima di bahasa Arab. Semester 1 aman, semester 2 aman, semester 3 mulai kewalahan, semester 4 udah bingung karena semester 5 harus presentasi menggunakan bahasa Arab. Waduh, saya cari jalan gimana caranya supaya saya harus bisa keluar dari kampus. Oke mas, dilanjutkan dengan bahasa Arab. Ana yatakallam al-lughatil arabiyyah, masya Allah. Masya Allah. Udah nggak bisa lagi. Masya Allah. Dikit-dikit aja dulu.
Nah. Kaifa halul? Akhirnya pada 2005 itu saya coba untuk transfer dari Fakultas Tarbiyah ke Syariah. Akhirnya ketua jurusan nggak mau. Dia bilang kamu tetap di sini karena yang mampu mengukur tentang berhasil atau tidaknya kan dari saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kampus, tapi dengan catatan, walaupun saya gagal, tapi jangan ikutin ya, walaupun saya gagal dan dunia pendidikan bukan berarti bahwa saya gagal selamanya. Saya merubah cara pandang saya merubah cara pola pikir saya mau berubah secara ekonomi saya untuk harus keluar dari zona tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan 2006 itu hijrah dari kota Makassar ke Jakarta, itu melalui proses yang cukup panjang. Jadi suatu ketika saya ini terbawa mimpi. Saya mengikuti sebuah ajang pemilihan model. Allah. Model apa ini? Bukan ini ya, bukan aneka satwa, bukan. Tak kira model pupuk kandang. Suatu ketika saya terbawa mimpi, saya mengikuti sebuah ajang pemilihan model, dan ternyata mimpi itu adalah sebuah isyarat, dan akhirnya saya bisa berangkat ke Jakarta. Masya Allah. Saya mimpi saya juara, dan di situ pada saat saya juara itu saya lihat orang nih banyak nih, lebih banyak dari kalian semua, ramai banget. Dan besoknya itu saya dapat informasi ada sebuah pemilihan dari Jakarta, yaitu pemilihan Aneka Yes. Zaman 2006, majalah Aneka Yes 2006. Tapi persyaratannya usia paling terakhir 21, sementara saya 23. Gimana caranya supaya saya bisa ikut ya? Masuk KTP. Ya, benar. Akhirnya saya cari akal. Oh, saya ada strategi baru. Mas, bro, lu punya ini kan? Saya tanya sama dia, KTP kamu bulan apa? Desember. Wah, sama nih, bulannya sama nih. Tapi tahunnya beda, saya 82 dan 84. Akhirnya saya ngakalin fotokopi. Pokoknya saya ngakalin lah fotokopi itu. Udah, saya langsung daftar. Hari itu daftar terakhir di Prambors. Jam 3 udah gladi resik. Setelah saya berdaftar itu yang hadir itu kurang lebih sekitar 360 peserta. Coba bayangkan, termasuk sahabat saya Muhammad Andi Arsil. Dan rata-rata ikut modal Aneka Yes harus persyaratannya tinggi. Tingginya ke atas minimal 170. Sekarang ini kan tambah ini kan jadi tinggi. Iya. Itu diangkat jadi tinggi. Iya benar. 2 meter nih. Dulu masih kribo. Dulu saya masih kayak di brokoli. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya menggunakan nomor 13, nomor yang paling beruntung. Akhirnya pengumuman saya masuk 10 besar. Alhamdulillah. Gak disangka yang hadir itu ada grup Muji, ada Nadia Vega, kemudian ada Indra Bekti. Sekarang saya bersahabat sekali dengan Indra Bekti. Setelah kita kumpul tuh, yang finalis-finalis kita kumpul di satu ruangan VIP, langsung keluar. Kita baca juara favorit dengan nomor 3, dilamain tuh 3-nya. 3, saya pikir 31, 32, yang penting saya udah masuk 10 finalis, alhamdulillah. 13 disebut nomor saya. Masya Allah. Setelah itu apa yang saya lihat di panggung sama persis apa yang saya lihat dalam mimpi, sama persis. Di situ saya menangis, saya bersujud, saya bersyukur, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan setelah saya juara, banyak teman-teman yang masuk 10 finalis, mereka protes sama saya. Kok bisa si Topan, si Cuping bisa masuk juara? Saya bilang jangan protes sama saya, kalau mau protes sama langsung dewan juri, kan yang milih dewan juri bukan saya. Gitu. Dari situlah awal mulanya saya injak Jakarta. Waktu pertama kali saya ke Jakarta langsung ditawarin main film, judulnya Terowongan Casablanca. Saya jadi terowongannya. Salah. Waktu hijrah di Jakarta, kita diseleksi lagi, pulang-pulang ditawarin main film. Mas, mau gak main film Terowongan Casablanca? Waduh, ini ada tawaran. Teman saya udah bilang, ayo dong, saya bilang, namanya Muhammad Vijay, kita ini baru pertama kali injak kota Jakarta loh. Kita nggak tahu kalau misalkan itu kamu dia habis terusin duit kamu gimana. Saya bilang begini, kalau memang ini kesempatan 2 kali, insya Allah besok. Dan ternyata benar, besok kita dikasih kesempatan untuk syuting bareng. Disitulah pertama kali saya kayak seperti orang dari kampung lihat, ini artisnya, cantik banget gitu, ganteng banget. Disitulah saya memutuskan, ya Allah, saya tuh kayak deja vu.
Ya Allah, saya berdoa dalam hati, lalu saya ingatkan, ya Allah, kalau memang di sini tempat saya untuk meraih rezeki, saya mohon arahan, saya ingin istiqomah di sini. Dan situlah saya berdoa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan. Tapi saya cuma hanya bertahan 2 bulan, pulang kampung dia. Itu. Dan pokoknya saya sudah melewati berbagai proses di kalikunya kehidupan. Kalau saya mau cerita, mungkin sampai ke episode 10 baru selesai. Oh, siap. Berarti ini baru episode 1. Baru episode. Awas Mas, bolong. Oh ya. Iya. 2006 saya hijrah ke Jakarta. Pertama kali ketika saya terjun di dunia entertainment, itu yang ada dalam benak pikiran saya itu, orang-orang yang terjun di dunia entertainment pasti tidak terlepas dengan hidupnya gaya glamoritas. Dan memang benar terbukti. Banyak teman-teman yang mereka merantau, hanya sekedar merantau cari duit, hanya sekedar cari duit, tapi tidak punya pemikiran yang untuk masa depannya mereka. Mereka tidak pernah berpikir tentang keluarganya mereka hanya berpikir tentang hari ini makan, besok enggak, bodo amat. Tapi saya berpikir ini untuk jangka panjang lebih jauh, karena saya masih saya masih peduli sama keluarga. Dan suatu ketika teman-teman yang mereka sudah mulai punya nama, setiap malam itu kerjanya cuma di clubbing aja, tiap malam. Dan mereka ajakin saya untuk pergi bareng. Saya bilang nggak apa-apa, boleh. Saya ini alhamdulillah sampai sekarang itu masih konsisten dan istiqomah, mudah-mudahan tetap masih istiqomah. Yang namanya minuman alkohol saya belum pernah coba sama sekali. Pasti orang kalau pertama kali melihat saya itu pasti dipikirnya, oh ini orang peminum, orang pemakai dan lain sebagainya. Benar. Soalnya Saya menipu mereka karena saya selalu tampil dengan celana sobek-sobekan, baju yang kumung. Kalau datang di tempat yang mana, udah kayak pura-pura aja. Saya sebenarnya berakting, tapi di hati saya tuh sebenarnya pingin coba tuh namanya alkohol, pingin coba tuh namanya obat-obatan terlarang, tapi nggak bisa, nggak pernah dikasih, nggak pernah dikasih kesempatan. Bahkan saya ini punya firasat saya punya feeling dan firasat yang sangat dekat. Walaupun saya diajak di tempat clubbing, kadang-kadang saya masuk, saya pesan minuman namanya kalau nggak air putih, soda, kalau nggak soda jus. Teman-teman saya bilang, gila lu, jauh-jauh datang ke clubbing cuma pesan jus sama ini air soda. Ayo minum dong. Udah, kalian minum aja. Saya udah insaf. Wah. Udah stop, udah berhenti. Padahal nggak pernah sama sekali. Cuma kadang-kadang ada yang iseng juga, iya. Nggak pura-pura acting aja. Kadang-kadang ada yang iseng naruh obat, naruh alkohol di minuman saya. Kalau saya mau minum, saya ngetes dulu nih, bismillah dulu kan. Oh tahu, wah kamu ini isengnya gini. Ya udah, hanya saya pesan yang lain lagi. Kadang-kadang saya pura-pura minum, pas itu muntah, muntahnya ke saya. Jadi pura-pura minum, habis itu saya cari tempat sampah, nggak masuk di toilet, muntah gitu. Pingin gitu. Akhirnya suatu ketika saya berdoa dalam hati, ya Allah, tidak selamanya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya ini mereka akan terjerumus dan terlena di dalam dunia kemaksiatan. Saya yakin dan percaya suatu saat mereka akan kembali ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Amin. Dan terbukti berjalannya waktu kurang lebih sekitar 5-6 tahun, teman-teman mulai insaf satu persatu. Ada yang mulai ikut kajian ini, Khalid Basalama, ada yang ikut Safid Basalama, pokoknya macam-macam lah. Dan ketika saya bertemu mereka dan mereka udah mulai sholat, disitulah saya mulai bahagia, terharu, sedih, bercampur baur tanpa saya harus ngomong ke mereka gitu. Karena saya cuma cukup berdoa dalam hati, ya Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman semua udah mulai pada hijrah satu persatu. Ada yang sudah menikah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga belum menikah. Kadang-kadang mereka mau menikah aja curhat sama saya, padahal saya belum pernah sama sekali gitu. Ya, dan saya ini alhamdulillah udah banyak, udah sekitar 3-4 orang yang buat mereka sampai mereka berkeluarga, berumah tangga. Saya aja yang ininya belum, take actionnya belum. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lah. Amin. Masya Allah, ya. Promosi sekalian. Bawa CV mas. Bawa CV. Itu ada kemarin kejadian. Kenapa tuh? Saya mau cerita sedikit ya. Berdiri lagi? Ada akhwat nggak? Hah? Ada akhwatnya nggak? Yang dikurung Waduh. Wassalamualaikum. Nggak jadi. Kemarin video saya sempat viral juga di kereta.
waktu perjalanan saya dari Jakarta ke Blora, Blora Jakarta, itu konteksnya jomblo berakhir di kereta. Aduh, akhirnya langsung dihapus, buru-buru dihapus. Jomblonya kenapa itu? Mati di kereta. Waduh. Akhirnya dihapus karena nggak enak lah. Ada kisah romantis di dalam kereta, ada perjalanan di situ lah. Oh, Gitu. Bagilah kita. Boleh kalau antum mau? Boleh. Nanti saya kasih resep. Oh, kasih resep. Iya. Berarti nanti di belakang layar. Siap. Nggak ada layar. Dan gitu. Jadi akhirnya saya merasa jenuh. Saya pikir bahwa selama ini saya sholat, saya puasa. Jadi saya merasa bahwa saya itu sudah paling beriman. Saya merasa saya itu orang yang tidak berdosa gitu. Jadi ketika saya melihat teman-teman yang lain itu saya merasa hal yang biasa. Dan suatu ketika kalau saya mencerita tentang mimpi saya ini berat. Suatu ketika saya dikasih jawaban melalui sebuah mimpi. Disitulah mimpi itu yang buat saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis sejadi-jadinya. Oh ya Allah, kalau saya mencerita ini berat. Nanti ini menanti. nanti tak becake Mas benda berat Mas. Itu di situ saya diperlihatkan sebuah mimpi tentang adanya surga dan neraka. Di situlah saya terbangun, saya menangis. Persis apa yang saya alami dalam mimpi itu sama yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya Allah. Dan alhamdulillah ketika saya melihat teman-teman satu persatu mereka mulai hijrah seperti Mas Ali Untung, kemudian ada Dimas Seto, teman-teman yang lain, dan mereka sangat antusias mengajak saya untuk bergabung di teman-teman di kajian musyawarah. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah saya masih tetap intens untuk bersama teman-teman, dan bukan cuma hanya di kajian musyawarah. Saya terbuka, siapapun yang mengundang saya monggo silahkan gitu. Kalau ada yang bisa saya berikan manfaat buat teman-teman ya alhamdulillah, kalau tidak jangan gitu. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Mas Suping. Kayaknya berat ya yang mau diceritain. Iya, kalau ceritain Nanti aja. nanti Kita nggak simpan apa-apa. untuk nanti. Iya, ini apa ya? Kisah dari Mas Cuping ini Iya spesial banget nih. spesial banget. Nanti kita akan Kita keep sampai akhir nanti. keep sampai akhir. Oh, enggak enggak diceritain kalau sampai akhir. Ya nanti kita atur lah. Kita atur nanti apakah insya Allah kita ya. kaji lagi di sini. Iya, termasuk apa ya? Termasuknya memang anugerah. Saya tuh Iya. ya saya nggak tahu ya, mungkin Allah kasih saya punya kelebihan itu yang satu melalui firasat, dan saya selalu mengalami hal-hal itu selalu dalam mimpi. Ketika waktu saya model itu dikasih lewat mimpi. Saya main film pertama saya di film The Red Redemption itu, ada yang pernah nonton? Iya. Itu pun dikasih lewat mimpi. Gara-gara saya sering mimpi film action, ada teman yang tidur di samping, saya tendang, kena beneran dia. Besoknya Ulang, saya nggak lihat. Ulang. Yang kaki kiri. Kaki kanan. Biar imbang kaki kiri. itu refleks. Jadi kadang-kadang saya mau tidur nih. Tidur. Kalau biasa kan numpang di rumah teman, kosan sama teman-teman. Kadang-kadang kalau mereka berdua saya jadi tidurnya gitu. Luar Dan biasa. benar, setelah saya mimpi beberapa bulan, setahun kemudian saya dapat tawaran job. Dan ketika dapat tawaran job, kadang-kadang juga penuh tantangan dan ujian. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang begini, apa namanya, nggak dikasih job merasa kayak kurang bersyukur, jenuh dan lain sebagainya. Ketika kita dikasih sebuah pekerjaan di tempat, di hari yang bersamaan, kira-kira antum gimana? Dilema. Kan? Iya, bimbang. Saya itu nggak bisa tidur sehari semalam gara-gara mikirin nih pekerjaan nih mau ambil mana nih. Waktu itu saya ditawarin film The Raid, dan waktu itu juga saya ditawarin iklan dan harus saya syuting ke Bali, dan saya syuting ke Pulau Komodo. Jalan-jalan kan lumayan, jalan-jalan dapat duit gratis lagi. Di hari yang bersamaan saya harus ambil tawaran job buat sinetron. Disitulah saya memutuskan gimana caranya supaya saya bisa ambil salah satu yang paling terbaik. Lalu kemudian saya sholat istikharah. Kalau saya udah pusing, saya suruh manajer saya urus. Akhirnya sinetron saya abaikan, saya ambil film. Kalau film ini momentumnya bagus, kesempatan yang bagus, karena saya lihat pertama itu adalah sutradaranya bagus,
Dan pemainnya juga oke, ada Iko Uwais di situ dan adegan saya berantem langsung sama dia, akhirnya saya memutuskan untuk ambil film action. Masya Allah. Jadi adegannya memang benar kalau pukulnya. Saya bukan samsat ya Mas Orang ya, sebetulnya kayak gini.